Pemirsa, hujan deras menerjang wilayah Kota Bandung mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos nyaris terseret arus. Video amatir warga merekam detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor nyaris terseret derasnya air di Jalan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Beruntung pengendara dan sepeda motornya selamat setelah ditolong sejumlah pengendara lainnya. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat Sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Luapan sungai juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Pasir Koja karena kendaraan yang akan melintas harus mengurangi kecepatannya. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika diguyur hujan deras. Kalau nggak hujan gede kan dari atas. Oh, dari atas? Hah? Nah, kalau dari arah Pagarsi itu udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan. Emang hujan itu besar gitu, Kang? Besar banget. Oh, di atas besar. Itu nggak biasa. Oh, gitu. Jadi dampaknya ke sini ya? Ya, Emang sering kayak gini, Kang? sering kalau hujan di atas. Kayak banjir. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas di jalan Kota Bandung ini kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Intensitas hujan yang tinggi ditambah buruknya sistem drainase menyebabkan air meluap ke jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Sintang, Kalimantan Barat mulai terendam banjir. Ketinggian bervariasi pemirsa mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, serta banjir kiriman dari hulu sungai Kapuas dan melalui sebagian wilayah Kota Sintang terendam banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Ladang, Sungai Ana, Baning Pantai, Pasar Sungai Durian, dan sejumlah daerah lainnya. Ketinggian air bervariasi mulai dari sekitar 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu, bahkan hingga Rabu siang air terus naik dan telah terendam sejumlah ruas sejalan serta ratusan rumah warga. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilempari telur busuk oleh sejumlah pengunjuk rasa. Masa kecewa terhadap kinerja BPN Kota Makassar yang diduga menjadi sarang para pelaku mafia tanah. Unjuk rasa di depan kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi lempar telur busuk oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan atau AMPEK. Masa aksi kesal lantaran tidak ada perwakilan dari BPN yang menemui mereka. Aparat Polsek Tarapocini yang mengamankan jalannya aksi langsung meredam amarah para pengunjuk rasa guna menghindari terjadinya konflik dengan petugas keamanan di gedung BPN Kota Makassar. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja BPN Kota Makassar yang diduga menjadi sarang para pelaku mafia tanah. Pasalnya banyaknya kasus tanah di persidangan Pengadilan Negeri Makassar terhambat oleh satu objek tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat. Simbol kekecewaan kami karena dia tidak taat kepada hukum yang sudah inkrah. Itu saja intinya. Kenapa? Diduga sarang mafia tanah dan sarang administrasi yang terburuk di Republik ini ada di BPN. Masa aksi pun berjanji akan mendatangkan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti pihak BPN Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditreskrimum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penggelapan kendaraan yang ditemukan di Kompleks Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 3 oknum anggota TNI AD yang terlibat diperiksa intensif Puspom AD.
Penyidik Subdit Ranmor di Treskrimum, Polda Metro Jaya dan pihak TNI Angkatan Darat menemukan ratusan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 curian yang disimpan di dalam kompleks gudang Balkir Zenit TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, penyidik menangkap 2 orang pelaku berinisial M dan EI yang berperan sebagai pengepul dan donatur kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil curian. Dari hasil pemeriksaan kepada 2 tersangka, mereka mengaku menjalankan bisnis tersebut sejak tahun 2022 hingga saat ini. Para tersangka menyebut membeli ratusan kendaraan tersebut dari pihak debitur yang tidak membayar cicilan kepada leasing dan juga kendaraan hasil curian. Dalam 2 tahun beraksi, para tersangka mengaku telah mengirim ratusan kendaraan ke negara Timur Leste dengan harga bervariasi mulai dari 15 juta hingga 200 juta rupiah. Kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai untuk pengiriman ke Timor Leste. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sedikitnya 214 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis dan 46 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, yaitu mobil bak terbuka, minibus hingga truk. 2 orang tersangka mengaku menyewa gudang Balkir Zenit TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur senilai 30 juta rupiah per bulan. Dalam kasus ini ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya mayor berpangkat mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan 3 oknum TNI yang terlibat tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak TNI Angkatan Darat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu. Pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar berharap kelompok petani bawang bisa terus mengembangkan usahanya. Ya, aksi Ganjar ini pun diikuti warga. Ganjar berdiskusi dengan para petani dan juga mendengarkan keluhan warga terkait masalah pupuk bersubsidi, irigasi di sawah, solar, dan juga penjualan hasil panen. Dari diskusi ini, Ganjar menawarkan solusi mengenai pengembangan pasar induk dengan tujuan untuk mempermudah penuhi kebutuhan para petani. Sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar penggunaan pupuk tidak berlebih. Karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali. Ini temuan pertama, masih klasik dimanapun pupuk. Dan yang menentukan subsidi pupuk adalah pemerintah pusat. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto safari politik ke pondok pesantren di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera. Prabowo bersafari ke pondok pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus Palembang. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik. Dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kehadiran Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Jaringan Santri Indonesia disambut meriah para pendukung. Sementara terkait penilaian dari Anies Baswedan, Prabowo mengungkapkan tidak peduli. Kalian tahu kan, ada pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah hebat.
Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan juga relawan di DBL Arena Surabaya. Dalam orasinya, Muhaimin berjanji akan mensejahterakan guru dan juga petani. Didampingi Yusuf Kala, Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan para relawan dalam konsolidasi pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Dengan dukungan dari mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Muhaimin optimis bisa meraih suara mutlak di Jawa Timur. Pak JK, alhamdulillah beliau asli Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan sekaligus memberikan dukungan moral meskipun beliau tidak bisa sambutan karena bagian dari timnas. Jika menang, Muhaimin berjanji memperhatikan kelangkaan pupuk dan harga jual beras untuk mensejahterakan petani. Selain itu, Muhaimin juga menyoroti kesejahteraan guru dan para pendidik di Indonesia, mulai dari guru sekolah, madrasah, hingga pesantren. Tempat yang tepat sehingga kesejahteraan guru di seluruh Indonesia masih harus diperhatikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 43. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, rencananya Mahfud akan bertolak ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan merayakan hari jadi yang ke-51 di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara mewakili Presiden Jokowi yang absen karena kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 di kantor DPP Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Namun Presiden Joko Widodo tidak menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan karena ada agenda kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena telah bersedia hadir mewakili pemerintah. Sehingga itu yang terpenting, Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah, dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh Indonesia. Diketahui hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan ini mengusung tema Satyam Eva Jayate alias kebenaran pasti menang. Dalam acara ini, PDI Perjuangan mengundang 51 tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, dalam pidato di HUT ke-51 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyoroti dugaan intimidasi yang terjadi jelang Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan itu ingatkan TNI, Polri dan juga aparatur negara untuk netral dan juga jaga keamanan rakyat, bukan golongan. Rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no, no, no. Ingat loh. Ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya, emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya, aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo, kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Sebelumnya pemirsa, TNI dan Polri menjamin netralitasnya dalam pemilu. Bahkan bersama dengan Bawaslu, TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Komitmen TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ditandatangani pada November 2023 lalu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Netralitas pemilu juga digaungkan oleh Kapolri. Ia memastikan seluruh anggota TNI dan Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai di setiap. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan mesti ada intimidasi, namun rakyat tidak takut. Rakyat melawan dalam diam. Silakan Anda tekan, silakan Anda paksa. Kami enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian di Banjarnegara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf,
Maaf, kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik dan itu ditunjukkan. Pemirsa, ratusan kotak suara rusak ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat. Usai mendapati ratusan kotak suara yang rusak, pihak KPU Kota Depok bersama Bawaslu Kota Depok mengecek ulang kondisi dan juga jumlah kotak suara yang berada di gudang KPU Kota Depok di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin, mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. KPU Kota Depok telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyedia logistik pemilu. Nantinya ratusan kotak suara yang rusak akan segera diganti. Ini kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang kurang lebih 200, ya angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kembali meraih dukungan untuk menjadi pemimpin Republik ini. Dukungan kali ini datang dari Kaukus Muda Beringin 03, sebuah wadah yang berisi aktivis, pengurus dan juga anggota sayap dari Partai Golkar. Mengajak pengurus, caleg dan kader Partai Golkar untuk menyelamatkan bangsa dan demokrasi dengan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali dideklarasikan Rabu siang di salah satu hotel Jakarta. Deklarasi dukungan kali ini dilakukan oleh pengurus partai maupun anggota sayap dari Partai Golkar. Gagasan ekonomi politik, pandangan sosial budaya, dan program pembangunan dari Capres dan Cawapres nomor urut 3 menjadi alasan kelompok yang menamakan dirinya Kaukus Muda Beringin 03 menjatuhkan pilihannya pada Pilpres mendatang. Selain itu, berpalingnya dukungan Kaukus Muda Beringin 03 kepada pasangan Ganjar Mahfud karena pasangan tersebut merupakan sosok yang jelas rekam jejaknya, berintegritas dan punya idealisme dibanding pasangan lain. Hari ini kita deklarasi pernyataan sikap tokoh-tokoh muda Golkar yang bergabung dalam satu gerbong besar yang kita namakan Kaukus Muda Beringin 03. Setelah kami mengamati teman-teman semua, mereka sepakat untuk gerakan penyelamatan bangsa Indonesia. Kita mendukung calon presiden 03, Ganjar dan Prof. Mahfud. Dalam deklarasi ini, Kaukus Muda Beringin 03 pun mengemukakan kekecewaannya atas keputusan Partai Golkar yang memilih Cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, yang proses pencalonannya disebut mencederai aturan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan daerah Provinsi Papua Tengah menggelar apel akbar Koalisi Indonesia Maju di Taman Gizi Nabire, Papua Tengah. Acara digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ribuan simpatisan dari berbagai kalangan masyarakat memadati Taman Gizi Jalan Yosudarso Nabire, Papua Tengah. Mereka menyaksikan tarian adat kolaboratif yang memukau, menyatukan elemen masyarakat pesisir dan gunung. Acara ini juga dihadiri partai politik pengusung Ganjar Mahfud seperti PDI Perjuangan, Perindo, P3, dan Hanura. Dukungan kuat dari relawan, simpatisan, dan masyarakat Papua Tengah ini menciptakan momentum penting untuk mendukung visi dan misi Ganjar Mahfud dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Selain apel akbar, acara ini turut merayakan hari ulang tahun Partai PDIP yang ke-51. Kain hitam ini kita deklarasi pemilu jujur dan adil. Kita hanya dengan pemilu yang jujur dan adil, dengan demokrasi yang benar, kita diselamatkan. ASN harus netral. Kalau ngomong di atas netral, di bawah juga harus netral, kan begitu. Jangan kita bilang di bawah, di atas netral, di bawah suruh kecurangan-kecurangan yang terjadi. Hari ini orang Papua Tengah mau menyampaikan kepada negara ini bahwa demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja. Kita sudah pernah keluar tahun 1998. Kita pernah keluar dari Orde Baru. Setelah sekian
Dengan semangat kebersamaan, apel akbar Koalisi Indonesia Maju memberikan harapan bahwa partisipasi masyarakat dan kesadaran politik dapat menjadi kunci untuk mencapai pemilu yang bersih dan demokratis di masa depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh caleg Partai Perindo terus menyapa masyarakat melalui berbagai program unggulannya. Tak hanya sebagai sarana penyampaian visi misi partai, program Partai Perindo juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga Cengkareng, Jakarta Barat antusias mengikuti senam sehat bersama caleg DPRD DKI Dapil 9 Partai Perindo, Dian Mirza, di lapangan Musola Al-Hidayah, Duri Kosambi. Melalui senam sehat, Dian Mirza mengajak warga untuk menjalankan pola hidup sehat. Selain senam sehat, warga juga disuguhkan makanan dan minuman olahan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kan biasanya kalau habis senam kan lapar ya, haus ya. Iya, kita di sini mengajak UMKM di sekitar sini karena memang salah satu program Partai Perindo juga Ganjar Mahfud adalah memajukan UMKM. Kita mendorong UMKM terus bisa maju. Jadi bawa nih beberapa 2 gerobak di sini Partai Perindo untuk kontraktir warga. Selain senam sehat, Dian Mirza juga menggelar pasar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liter untuk menjawab keluhan warga mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok. Terbantu banget. Inginnya apa, Bu? Inginnya ya kalau bisa sembako dikurangin lah seperti kayak ini gitu. Biar pada makmur. Semoga Perindo makin jaya. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan Yasmina Tania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Satuan Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara berhasil meringkus 2 orang bandar sabu. Pada aksi kejar-kejaran tersebut, tersangka sempat memberikan perlawanan dengan menabrak 2 unit mobil polisi hingga mengalami rusak parah. Sat Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus 2 orang kawanan bandar sabu pada saat dalam perjalanan hendak mengantarkan barang haram tersebut kepada pembeli, lalu tertangkap di Batubara, Sumatera Utara. Pada saat penangkapan kedua tersangka, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mengendarai mobil minibus. Tidak hanya itu, tersangka juga sempat berusaha kabur dengan cara menabrak 2 unit mobil milik anggota Sat Narkoba Polres Batubara pada saat melakukan penghadangan mobil tersangka. Pada penangkapan ini, polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang berada di mobil pelaku sebanyak 1 kg yang dikemas di dalam plastik teh. Selanjutnya, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya yakni 1 unit mobil dan 2 buah handphone. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan haram tersebut dan barang haram tersebut didapati dari wilayah asahan dan akan diedarkan di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kemarin mungkin ada insiden saat pengejaran antara anggota kita dengan mereka ini cukup melawan dan tidak mau diberhentikan. Ada mobil pelaku ini masuk ke selokan ya, yang kemarin. Tapi syukur alhamdulillah barang buktinya bisa kita amankan. Kini kedua tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapolres Batubara. Atas perbuatannya tersangka diancaman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak mengedarkan pil ekstasi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, 2 residivis ditangkap polisi. Dalam penangkapan itu ditemukan 5.000 butir pil ekstasi di dalam sebuah kota. Video amatir memperlihatkan saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis pil ekstasi di kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu ditemukan 5.000 butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak. Menurut pengakuan salah satu pelaku, pil ekstasi ini dibawa dari Jakarta menuju Medan dan diduga akan diedarkan di tempat hiburan malam di Medan. Kemarin tanggal 6 ya, berawal dari informasi dari masyarakat kepada anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bahwasanya ada informasi terkait orang yang megang narkoba di Jalan Gagak Hitam di daerah Sunggal. Nah, itu pukul 10 pagi
Nah, kemudian anggota langsung bergerak cepat, kemudian didapati yang bersangkutan, kemudian diamankan 2 orang dengan inisial H dan inisial R. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah berada di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara untuk selanjutnya dilakukan pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya sudah tertangkap. Sementara pihak kepolisian masih intens melakukan pengejaran terhadap napi lain yang kabur. Pihak kepolisian melakukan razia dan penyekatan di wilayah Pelabuhan Sorong. Operasi ini dilakukan untuk mendeteksi napi yang melarikan diri dari lapas Sorong dan ingin keluar wilayah menggunakan kapal laut. Selain di kawasan Pelabuhan Sorong, kepolisian juga melakukan razia di Pelabuhan Perintis. Dari 53 napi yang melarikan diri kemarin Minggu, hingga kini ada 11 napi yang berhasil ditangkap. Terakhir laporan dari anggota, 11 orang sudah kita amankan. Kemarin pertama 6, kemudian 3 dan 2. Jadi totalnya sampai pagi ini 11. Dan kita akan terus melakukan pengejaran. Kita akan terus melakukan penyekatan di semua tempat, di semua akses keluar maupun masuk kota Sorong ini. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat jika mendapati orang mencurigakan dan memiliki informasi keberadaan napi yang kabur, bisa segera melapor kepada pihak berwajib. Diketahui sebelumnya, 53 narapidana lapas kelas 2B Sorong melarikan diri dengan meledakkan petasan di pos jaga dan menyerang sejumlah petugas. Akibat kejadian tersebut, warga kota Sorong was-was karena para napi yang kabur merupakan narapidana dengan tingkat kejahatan berbahaya. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, harimau Sumatera betina di Medan Zoo mati. Kondisi kandang yang rusak dan tak terurus membuat pengunjung prihatin dan merasa kondisi Medan Zoo berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Koleksi harimau Sumatera di Medan Zoo kembali berkurang. Harimau Sumatera betina berusia 9 tahun bernama Nur Haliza mati pada 31 Desember 2023 akibat peradangan pneumonia. Sementara itu kondisi kesehatan harimau lain yang juga terus menurun kini tengah ditangani oleh BKSDA Sumatera Utara. Sebelumnya pada November 2023 orangutan dan owa pun dievakuasi dari Medan Zoo karena sakit dan dikhawatirkan tidak mendapatkan perawatan maksimal. 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang? Yang 3 lagi? 3 lagi mati karena sakit. Kondisi kandang yang rusak dan tidak terurus serta kian berkurangnya koleksi satwa menjadi pemandangan yang berbeda bagi Medan Zoo jika dibandingkan dengan kondisi 7 tahun lalu. Kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya Bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Saat ini Medan Zoo memiliki koleksi 115 spesies satwa, termasuk diantaranya 10 harimau Sumatera dan Benggala. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan developer mengaku mengalami kerugian ratusan miliar rupiah saat membangun perumahan untuk karyawan sebuah perusahaan tambang internasional di Papua. Akibatnya mereka melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Timika, Papua Tengah. PT Bintang Timur Sejati (BTS) meminta PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan sengketa perumahan bersubsidi HOPE atau Home Ownership Program for Employee. Program perumahan bersubsidi ini merupakan kerjasama antara PT Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja PT FI serta PT BTS. Karena PT Freeport Indonesia berkali-kali melanggar perjanjian kerja bersama, PT BTS membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Timika pada awal Oktober 2023. Beberapa kesepakatan yang dilanggar diantaranya pemenuhan pengguna rumah serta pembayaran uang muka yang selalu terlambat.
Akibat kelalaian PT Freeport Indonesia, PT Bintang Timur Sejati mengalami kerugian sebesar 160 miliar rupiah. Saya minta Freeport mengganti saya punya kerugian yang saya alami, karena Freeport lah yang mengatur, yang membuat, yang melaksanakan semua program ini, bukan serikat buruh yang bekerja, Freeport. Jadi saya minta kepada Freeport untuk mengganti saya punya kerugian yang saya alami. Dan apabila itu dilaksanakan, maka saya BPTS berjanji akan melanjutkan program perumahan HUB tersebut, karena ini untuk karyawan 7 suku khususnya, dan sangat bermanfaat bagi karyawan yang belum memiliki rumah. Selama ini di mana mereka karyawan Freeport banyak yang kontrak atau kos di Kota Timika. Sebelumnya dalam perjanjian kerjasama akan dibangunkan 1.200 unit rumah dengan beberapa tipe hingga tahun 2023. Untuk pembangunan rumah bersubsidi ini, tim HOPE memilih PT BTS sebagai developer. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. TNI Angkatan Laut berangkatkan KRI Diponegoro 365 untuk melanjutkan misi perdamaian PBB UNIFIL di Libanon. KRI Diponegoro 365 akan menggantikan KRI Frans Kaisiepo Satgas MTF TNI Konga 28 UNIFIL. Serah terima penugasan antara Komandan KRI Frans Kaisiepo 368 dan Kris Diponegoro 365 digelar di Beirut, Lebanon. Serah terima dipimpin Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP Laksada TNI Retiono Kunto. Penugasan KRI Diponegoro 365 dalam misi di Lebanon merupakan tindak lanjut dari pemerintah Panglima TNI untuk menjamin keberlanjutan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Sesuai amanat konstitusi, personil Satgas meliputi 16 personil pendukung, diantaranya penerbang, perwira kesehatan, intelijen, penerangan dan komando, pasukan katak, kopaska penyelam. Hal yang luar biasa saat dilaksanakan manuver dalam kegiatan final on task. Sejumlah kapal perang negara-negara sahabat yang terlibat dalam misi perdamaian dunia memberikan hormat kepada KRI Frans Kaisiepo 368. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Royal Wedding Pangeran Brunei Darussalam Matin Bolkiah dan Anissa Rosnah kini memasuki acara pertunangan. Rangkaian adat pernikahan yang dilakukan selama 10 hari ke depan ini akan berlangsung khidmat dan dihadiri tamu undangan termasuk Presiden Joko Widodo. Jelang akad nikah Pangeran Matin dan Anissa Rosnah atau Anissa Isa Kalabik, pertunangan Kerajaan Brunei Darussalam telah berlangsung. Acara bernama Majelis Istiadat Mengantar Tanda Diraja. Majelis Istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja diadakan di Istana Nurul Iman. Prosesi berlangsung di hadapan Pangeran Abdul Malik di Balai Perjamuan Istana Nurul Iman. Pertunangan kerajaan melibatkan delegasi kerajaan pengantin pria yang menyerahkan hadiah dan barang seserahan kepada pihak kerajaan pengantin wanita. Dalam adat pernikahan ini mereka juga membawa barang-barang khas kerajaan berupa 16 dian, yakni lilin upacara kerajaan dan hiasan tanda kerajaan seperti sinipit, pedang dan perisai hingga tombak. Upacara pernikahan Kerajaan Pangeran Abdul Matin dan Dayang Anissa Rosnah akan dilanjutkan dengan majelis istiadat berbedak pengantin diraja. Sedangkan akad nikah digelar pada hari Kamis dan akan dihadiri sejumlah tamu penting termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa. Video banjirnya kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Purbolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Derasnya aliran air bercampur pasir mengakibatkan para pengendara motor terjebak. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur tergenang banjir viral di media sosial.
Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak dan terjatuh. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1, Arianto, mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, melainkan lintasan air dari lembah Widodaren menuju ke Mendokan sebelum meresap ke dalam tanah. Aliran air ini terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, wisatawan Bromo diimbau untuk segera menjauh dari lautan pasir jika hujan mulai mengguyur kawasan tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menerjang wilayah Kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos nyaris terseret arus. Video amatir warga merekam detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor nyaris terseret derasnya air di Jalan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Beruntung pengendara dan sepeda motornya selamat setelah ditolong sejumlah pengendara lainnya. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat Sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Luapan sungai juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Pasir Koja karena kendaraan yang akan melintas harus mengurangi kecepatannya. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika diguyur hujan deras. Dari kalau nggak hujan gede kan dari atas. Oh, dari atas. Nah, kalau dari arah Pagarsi itu udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan. Emang hujannya teh besar gitu, Kang? Besar banget. Oh, di atas besar. Itu nggak biasa. Oh, gitu. Jadi dampaknya ke sini ya? Ya. Emang sering kayak gini, Kang? Sering kalau hujan di atas, kayak banjir. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas di jalan Kota Bandung ini kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Intensitas hujan yang tinggi ditambah buruknya sistem drainase menyebabkan air meluap ke jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Sintang, Kalimantan Barat mulai terendam banjir. Ketinggian bervariasi pemirsa, mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, serta banjir kiriman dari hulu Sungai Kapuas dan Melawi, sebagian wilayah Kota Sintang terendam banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Ladang, Sungai Ana, Baning, Pantai, Pasar Sungai Durian, dan sejumlah daerah lain. Ketinggian air bervariasi mulai dari sekitar 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu. Bahkan hingga Rabu siang, air terus naik dan telah merendam sejumlah ruas jalan serta ratusan rumah warga. Warga berharap segera ada solusi terkait permasalahan ini karena banjir terjadi hampir setiap tahun. Pemirsa, status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini dinaikkan dari level 3 menjadi awas atau level 4. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mencatat terjadi peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan adanya erupsi serta letusan yang disertai bunga api pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Pihak pos pemantau menaikkan status gunung menjadi awas atau level 4. Adanya erupsi dan letusan yang disertai bunga api. Semburan awan panas pun terjadi dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Dari kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Untuk aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, sampai saat ini trennya terus meningkat. Sehingga pada hari ini, tepatnya tanggal 9 pukul 23.00, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga ke awas.
Hingga saat ini sebagian warga tetap waspada dan mengungsi ke perbatasan Flores Timur dan Sika lantaran Gunung Lewotobi laki-laki terus semburkan abu vulkanik. Untuk Gunung Lewotobi semalam meletus sekitar jam 3 subuh, mengeluarkan lahar panas dengan abu vulkanik. Jadi warga yang di sekitar lereng Gunung Lewotobi berhamburan semua mengungsikan diri ke daerah perbatasan Maumere. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km dan sektorial 5 km ke arah barat dan laut utara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.